Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rehan Asyafa, Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit orasi mengenai mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Teman-teman semua, akhir-akhir ini kita sering mendengar kasus terorisme. Bukan hanya kasus terorisme saja, namun kasus Talibanisme atau peperangan yang di Afghanistan menyebabkan nama Islam kembali terpuruk lagi. Banyak spekulasi, bahkan banyak stigma-stigma buruk terhadap Islam. Seperti Islam itu teroris, Islam adalah agama perusak, dan Islam adalah agama yang mengajarkan kehancuran. Stigma-stigma ini dilihat dari kasus-kasus yang terjadi di negara-negara Islam. Banyaknya pembunuhan, banyaknya pembantaian yang dikatakan atas nama Islam. Namun, apakah ini Islam? Di manakah Islam yang digembar-gemborkan sebagai rahmatan lil alamin? Di manakah Islam yang katanya negara membawa perdamaian? Dan di manakah Islam yang sejatinya ada? Teman-teman semua, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh umat. Jika kita hanya melihat dari kasus kecil yang berada di negara-negara Islam, maka itu bukanlah Islam. Itu hanyalah segelintir orang yang menyalahgunakan nama Islam hanya untuk kepentingan pribadi ataupun beberapa orang saja. Bukankah seharusnya jika kita seorang muslim, jika kita seorang manusia, kita mendengar kasus seperti itu, bukankah seharusnya hati kita yang bergerak? Kita bergerak membantu mereka, bukan menyalahkan agama mereka. Teman-teman semua, Islam itu moderat, yang berarti seimbang. Arti kata seimbang di sini adalah tidak melampaui batasan-batasan kemanusiaan, tidak melampaui batas-batas yang telah ada di dunia ini. Islam itu moderat, yang berarti kita semua harus seimbang antara hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu moderat, karena melalui moderat itulah kita bisa menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Banyak sekali prestasi-prestasi Islam demi dunia ini. Banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang turut andil dalam peradaban dunia. Seperti Al-Khawarizmi yang menemukan angka 0 dalam matematika. Ibnu Sina yang dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Itu hanyalah hal kecil yang bisa membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Teman-teman semua, lantas apakah hubungannya Islam moderat dengan Indonesia tangguh? 76 tahun sudah Indonesia merdeka. Namun, tidak semua warga Indonesia merasakan apa itu arti merdeka. Banyak dari mereka yang masih harus kesusahan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Dan banyak dari anak-anak kecil yang masih belum mengerti apa itu huruf alfabet. Maka disinilah peran kita seorang muslim moderat. Muslim moderat yang berarti kan seimbang. Jadi kita harus menyeimbangkan antara hubungan manusia dan hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai muslim moderat dan selaku mahasiswa, mahanya dari para siswa, seharusnya kita juga turut andil dalam kepentingan ini, di mana kita bisa membantu para anak kecil untuk mengerti apa itu pendidikan, membantu para orang miskin dengan cara-cara yang telah ada, dengan cara-cara yang mungkin banyak sekali caranya. Teman-teman semua, Indonesia tangguh itu butuh kita sebagai mahasiswa. Indonesia tangguh bukan hanya 1 atau 2 orang yang berjuang, namun kita semua harus berjuang. Maka dari itu, disinilah peran mahasiswa sangat penting, di mana para mahasiswa diharapkan bisa menyambung silaturahmi satu dengan yang lain, sehingga dengan
silaturahmi yang kuat, Indonesia ini bisa menjadi lebih kuat lagi. Para mahasiswa diharapkan mampu menjadi para pengganti pejabat-pejabat yang ada di atas sana. Dan para mahasiswa diharapkan kalian bisa mengantarkan negeri ini menjadi Indonesia yang benar-benar tangguh. Tangguh terhadap segala cobaan, dan Indonesia bisa berdiri di kakinya sendiri di dalam semua bidang. Mungkin hanya itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.